wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Saputri. Saya dari kelas 8B akan menjelaskan tentang bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. A. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada kalimat negara Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara mesti mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terkecil. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti didasar pada nilai ketuhanan. Maka dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang menyalahi nilai ketuhanan. Misalnya, negara memperboleh ateisme ada dan menyebar di Indonesia. Ini menyalahi Pancasila atau sila ke-1. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan makna dalam menyelenggarakan negara mesti menghormati nilai kemanusiaan yang didasari atas sifat adil dan beradab. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang mencederai nilai kemanusiaan yang beradab dan rasa keadilan. Misalnya, negara mengeluarkan kebijakan pembangunan tetapi mengorbankan hak-hak rakyat. Sila Persatuan Indonesia memberikan makna dalam menyelenggarakan negara mesti menjaga nilai persatuan bangsa. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Sebaliknya, negara harus menjaga keutuhan dan kesatuan Indonesia. Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan perundungan yang menyudutkan nilai-nilai luhur salah satu masyarakat daerah di Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan makna dalam menyelenggarakan negara mesti mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang dalam proses pengambilan keputusannya diambil secara otoriter tanpa memperhatikan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Misalnya, pemerintah mengeluarkan perundungan tanpa melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan makna dalam menyelenggarakan negara mesti mengutamakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang hanya menyejahterakan sebagai warga negara. Sebaliknya, negara harus mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, pemerintah mengutamakan kepentingan para pengusaha dan perizinan eksplorasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitarnya. B. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ketuhanan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang religius. Nilai-nilai agama terinternalisasi
dalam diri dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pandangan hidup ini mewarnai berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, maka disusunlah tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 tertulis tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Pasal 3 Undang-Undang Sidiknas tersebut menjadi bukti bahwa Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa, sehingga ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, pandangan hidup ini mewarnainya. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional menjadi senapas dan seirama dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak boleh ada eksploitasi atas manusia lainnya. Maka bangsa ini membuat peraturan perundangan yang melarang human trafficking, perdagangan manusia. Bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Hal ini tegas disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea pertama, yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nilai persatuan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mencintai persatuan. Ketika detik-detik akhir pengumuman dan pengesahan Piagam Jakarta, ada keberatan dari perwakilan Indonesia, negara yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Maka para pemimpin bangsa dari kalangan Islam ketika itu dengan lapang dada bersedia mengubah rumusan sila pertama dari semula, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Ini merupakan bukti bahwa nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila telah menjadi pandangan hidup bagi bangsa sebelum Pancasila itu lahir. Pandangan hidup ini mempengaruhi dalam bersikap dan mengambil keputusan mengenai persoalan berbangsa dan bernegara. Nilai permusyawaratan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat dan martabat, memecahkan persoalan, juga memberikan hak kepada warga negara untuk berpendapat di muka publik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. C. Pancasila sebagai sumber negara dari segala sumber hukum. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara, serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap produk hukum yang dihasilkan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar atau prinsip, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Karenanya, dalam merumuskan hukum dan peraturan negara mesti bernapaskan sila-sila dalam Pancasila. Sila ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan negara yang berhubungan negara kehidupan beragama. Melalui perangkat hukum, negara harus mengarahkan warganya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat menjalankan ajaran agamanya, saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dan agama lainnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan yang melindungi harkat martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh ada tebang pilih dalam pelaksanaan hukum. Setiap warga negara
sama kedudukannya di dalam hukum dan memperoleh perlakuan yang sama. Sila Persatuan Indonesia mesti menjadi arah kebijakan hukum untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh ada kebijakan hukum yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan tentang mekanisme implementasikan kedaulatan rakyat. Negara harus mampu mengarahkan warganya untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan bernegara dan kehidupan berbangsa. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada perangkat hukum yang menguntungkan sebagai golongan dan mengorbankan kepentingan rakyat. D. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Era globalisasi yang membuat dunia seperti tanpa batas memiliki tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tidak sedikit masyarakat Indonesia, khususnya generasi mudanya, yang mengalami krisis identitas mereka seperti kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Mereka meniru kepribadian bangsa-bangsa lain yang dianggap keren dan modern, padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa mestinya tercermin dalam sikap mental dan perilaku keseharian, tidak mudah terpengaruh oleh kepribadian bangsa lainnya. Setiap bangsa pasti memiliki kepribadian yang dipengaruhi oleh pandangan hidupnya. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian luhur, bahkan sebelum Pancasila dirumuskan, kepribadian luhur inilah yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Kepribadian bangsa Indonesia yang diwarnai oleh sila pertama tercermin dari sikap hidup tak menjalankan ajaran agama. Kepribadian bangsa Indonesia yang diwarnai oleh sila kedua tercermin dari sikap mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila ketiga tercermin dari sikap menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dalam keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila keempat tercermin dari sikap mengutamakan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan bersama. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila kelima tercermin dari sikap mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Demikian, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Dalam Pancasila, terkandung cita-cita dan tujuan bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuannya akhirnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, baik material terlebih spiritual yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945, disebutkan pula tujuan bangsa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan bangsa yang jelas dan mulia. Sebagaimana disebutkan di atas, cita-cita dan tujuan bangsa yang didasari nilai-nilai Pancasila ini mesti diterjemahkan dalam program-program pembangunan di berbagai sektor berbangsa dan bernegara, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan.